Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah, hadirin al hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan di dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat maghrib dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke majelis ilmu ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke pembahasan hadis yang setelahnya ya. Kita insyaallah lanjutkan dalam kitab Bahjatil Qulubil Abror karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Tentu wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi sampaikan kepada para sahabatnya ini adalah asal hukumnya umum bagi seluruh umatnya, kecuali kalau wasiat tersebut memang khusus hanya bagi Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Tentu kalau Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau melihat wasiat ini disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah karena Abu Hurairah seseorang yang semangat di dalam mencari ilmu. Bayangkan Abu Hurairah seorang sahabat yang termasuk akhir ya, atau setelah Fatu Mekah tahun 8 Hijriah baru masuk Islam. Jadi beliau hidup dengan Rasul berapa? 3 tahun. Tetapi selama 3 tahun ini Rasul Abu Hurairah semoga Allah meridainya adalah sosok seorang sahabat yang paling banyak ilmu hadisnya. Yang sampai kepada kita itu ilmu hadis yang datang hampir kebanyakan melalui jalurnya siapa? Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Maka Abu Hurairah ini termasuk seorang sahabat yang paling dibenci oleh orang-orang Syiah. Ya, maka kemudian Rasulullah memberikan wasiat kepadanya dengan 3 perkara. Yang pertama adalah untuk melakukan puasa di setiap bulannya cuma 3 hari saja, Ayyamul Bid. Jadi nggak disuruh puasa Daud, nggak disuruh puasa Senin Kemis, tapi disuruh puasanya apa? Untuk puasa 3 hari dalam satu bulannya. Dan yang kedua, wasiatnya Rasul kepada Abu Hurairah adalah untuk apa? Untuk melakukan 2 rakaat duha. Jadi untuk melakukan sholat hanya 2 rakaat, duhanya itu hanya 2 rakaat. Kemudian wasiat yang terakhir Rasulullah memberikan kepada Abu Hurairah untuk apa? Melakukan witirnya sebelum tidur. Kalau Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan bahwasannya ini termasuk kekhususan bagi Abu Hurairah atau orang-orang yang seperti Abu Hurairah. Di dalam apa? Di dalam kesemangatan di dalam mencari ilmunya, artinya menghabiskan waktu untuk berilmu. Jadi malamnya begadang bukan untuk ngobrol, tapi begadangnya mencari ilmu. Sampai para sahabat ya atau tabi'in banyak yang mengucapkan sebuah ucapan, talabtul ilma fi mas'alatin, aku mencari ilmu satu permasalahan saja, ahabu ilayya min alfi raka'atin, lebih saya sukai daripada saya sholat 1000 rakaat. Jadi memperdalami ilmu agama satu masalah saja, tentang misalkan taruh masalah apa saja, misalkan ya masalah berwudu, dengan perselisihannya, dengan berbagai macam perselisihannya misalkan ya, dia betul-betul memperdalami tentang ilmu wudu misalkan ya, itu lebih saya cintai dibanding apa? Melakukan sholat 1000 rakaat.
Ya, termasuk ucapan Abu Dzar Al-Ghifari, ucapan banyak yang berucap ucapan seperti ini. Karena tentunya apa? Ilmu yang digalinya cuman satu cabang ilmu itu saja, itu manfaatnya bagi manusia. Beda dengan apa? Salat, walaupun 1000 rakaat, 10.000 rakaat, itu manfaat untuk dianya sendiri. Maka Abu Hurairah adalah orang yang sering memanfaatkan waktu di malam harinya untuk apa? Mencari ilmu, memperdalami ilmu, menghafal ilmu. Jadi khawatir kalau kemudian begadang dengan ilmu, tidak khawatir tidak sempat sholat tahajud, maka dianjurkan apa? Untuk melakukan witir. Dan witirnya pun apa? Sebelum tidur. Karena khawatir kalau tidur dulu, khawatir kebablasan, kedengaran sholat adzan fajar subuh, belum sempat witir. Padahal witir termasuk amalan sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Ya, jadi dua sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, baik dalam keadaan sedang safar atau sedang mukim. Itu apa? Sholat 2 rakaat fajar, 2 rakaat subuh, dan sholat witir. Jadi Rasulullah itu walaupun sedang safar, 2 sholat ini senantiasa dilakukan oleh Rasulullah. Beda dengan sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Maka kadang Rasul meninggalkan. Ketika safar, Rasul meninggalkan qobliyah, ba'diyah itu, rawatib itu. Tapi kalau witir sama sholat 2 rakaat sebelum subuh tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Abu Hurairah, seorang sahabat yang semangat di dalam mencari ilmu agama, ya, malamnya dipakai untuk menggali ilmu, khawatir ya kebablasan subuhnya, maka dianjurkan apa? Untuk sholat witirnya sebelum tidur. Kemudian diganti dan dianjurkan melakukan sholat duha 2 rakaat tiap hari. Karena Rasulullah dalam riwayat disebutkan itu tidak pernah Rasul melakukan sholat duha tiap hari. Ya, jadi sesekali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat duha. Kalau Ibnu Umar mengatakan Rasulullah itu adalah melakukannya ketika ke Kuba, dan Rasul ketika ke Kuba itu hari Kamis atau hari Sabtu ke Kuba, sholat di Kuba. Itu duhanya Rasulullah. Sebagian mengatakan bahwasanya Rasul tidak melakukan secara terus-menerus duhanya itu, tapi kenapa kemudian mewasiatkan kepada Abu Hurairah untuk melakukan sholat duha terus, walaupun 2 rakaat, untuk mengganti sholat malamnya yang hanya witir, maka diganti dengan sholat duha. Dan yang terakhir apa? Untuk puasa, ya, untuk puasa apa? Untuk puasa dalam 1 bulan 3 hari. Karena ya, kullu hasanatin bi asyri amsalihha, setiap kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Maka ketika seseorang dia berpuasa dalam 1 bulannya cuma 3 hari, maka seakan-akan dia sudah melaksanakan puasa 30 hari. Karena 1 puasa seperti 10 puasa, gitu ya, seperti 10 puasa. Baik. Ini sudah kita bahas ya. Sekarang kita masuk ke hadis yang setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu taala, al haditsu tsamin wal isrun. Hadis yang ke-28. Taib. Hadis yang ke-28, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna dina yusr, sesungguhnya agama itu mudah. Inna dina yusr, sesungguhnya agama itu mudah. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah, dan tidak ada seorang pun yang mempersulit agama ini melainkan dia akan terpental atau kalah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fasaddidu, maka berlaku luruslah kalian. Wa qaribu, dan berupaya untuk mendekatlah kalian. Wa abshiru, dan berbahagialah kalian. Wasta'inu bil udbil ghudwati war rauhah, dan mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan sore hari. Wa syai'in minad duljah, dan juga di malam hari. Muttafaqun alaih, hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdin, dan di dalam lafaz yang lainnya, wal qasda al qasda tablugu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah kalian berlaku sederhana tablugu, insyaallah kalian akan sampai. Taib.
Hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim ya, muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna dina yusr, sesungguhnya agama itu mudah. Wala yushadda dina ahadun illa ghalabah, maka tidak ada seorang pun yang membuat agama ini susah, sulit, kecuali dia sendiri akan kalah, dia sendiri akan terpental. Maka asal hukum beragama itu, agama itu mudah. Tidak kemudian kita merasa sulit dalam beribadah, dalam beragama. Ma yuridullahu bikumul usra walakin yuridu bikumul yusr. Allah tidak menginginkan bagi kalian kesusahan, tetapi Allah menginginkan bagi kalian kemudahan. Dan tentu banyak sekali syariat, apalagi syariat Islam ini ya, syariat yang sempurna ini. Kalau kita melihat bagaimana syariat-syariat terdahulu ya, dari kalangan Bani Israel, ketika mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, apa syarat taubat mereka? Harus apa? Harus bunuh diri. Fataba alaikum faqtulu anfusakum fataba alaikum. Ya, maka salah satu syaratnya adalah kalian bertobat kepada Allah dengan cara membunuh diri-diri kalian. Jadi kalau seseorang dari kalangan Bani Israel mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, caranya dengan apa? Dengan bunuh diri. Dan tentu bunuh diri ini tidak boleh dalam Islam. Dalam Islam cukup ketika seseorang mau bertobat, dia betul-betul menghentikan kemaksiatannya, merasa menyesal telah melakukan kemaksiatan, dan dia berazam, bertekad kuat untuk tidak melakukan kemaksiatan lagi. Ketika syarat-syarat itu ada, itu cukup taubat dia. Tetapi syariat sebelum Islam ini mensyariatkan apa? Bentuk penyesalan dia karena telah melakukan dosa, maka bertaubatnya dengan cara bunuh diri. Sedangkan bunuh diri tidak boleh dalam Islam. Kemudian syariat sebelum kita itu tidak ada bentuk mukroh dalam beragama. Apa itu mukroh? Terpaksa. Ingat kita dengan sebuah hadis dalam kitab Tauhid yang pernah kita sampaikan ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna mimman kana qablakum rajulun dakhala an-nar bidzubabin wa dakhala jannata bidzubabin. Sesungguhnya ada seseorang di antara kalian sebelum kalian, kata Rasulullah, orang masuk surga karena seekor lalat dan orang masuk neraka karena seekor lalat. Kemudian diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika seseorang masuk ke sebuah kampung, di kampung itu ada yang menjaga dan ada sesembahan di kampung itu, maka tidak boleh seorang pun masuk ke kampung itu kecuali dia harus berkurban. Kemudian ada seseorang lewat di kampung itu, kata penjaga kampung, kamu tidak akan bisa masuk ke kampung kami kecuali kamu harus berkurban dulu. Dia mengatakan, la ajidu syai'an uqarrib, aku tidak mempunyai sesuatu yang harus saya kurbankan. Maka kata penduduk kampung mengatakan, qarrib walau dzubaban, berkurbanlah kamu walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya dia nyari lalat, dikurbankan, dibunuh lalat itu, diserahkan kepada sesembahan yang ada di kampung itu. Akhirnya dia pun apa? Dibuka pintunya, dia masuk ke kampung itu dan dia selamat dari kejahatan manusia dan dia masuk neraka, kata Rasulullah. Dan yang lainnya, ada seseorang masuk ke kampung itu, sama dipersyaratkan untuk apa? Untuk berkurban. Dia mengatakan, la ajidu syai'an uqarrib, saya tidak mempunyai sesuatu untuk saya kurbankan. Kemudian berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Dia mengatakan, la uqarribu syai'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan berkurban sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya dengan seekor lalat. Kemudian apa? Dia pun disembelih orang itu. Dan dia pun masuk surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang-orang yang mau masuk ke kampung itu kondisinya mereka ketika menyembelih atau berkurban walaupun dengan seekor lalat, itu keadaan mereka itu apa? Mukroh. Apa itu mukroh? Terpaksa. Sedangkan dalam Islam apa kata Rasul? Innallaha tazawwaja li an ummati tsalas, sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku 3 perkara. Al-khata, waalaikumsalam, wan nisyan wa mastukir alaih. Hadis keberapa itu? 41-40. Taib. Hadis arba'in 40 ya. Innallaha tazawwaja li an ummati ats-tsalas, sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku dosa yang dilakukan karena 3 perkara. Al-khata, wan nisyan,
Wa mastukrihu alaihi, dosa yang dilakukan karena salah, karena lupa, dan karena paksaan orang. Jadi kalau seseorang dia melakukan dosa dalam Islam, dia melakukan sebuah kesalahan, tetapi dosanya itu dia karena kesalahan. Kesalahan ini seorang yang berijtihad. Ya, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, man ijtahada fa asaba falahu ajron, wa man akhta falahu ajrun wahid. Barang siapa yang berijtihad itu dia seseorang yang memang betul mencari tentang pembahasan ilmu. Seperti pernah datang pada zaman Rasulullah, ya, sekumpulan para sahabat di malam hari, dia mau melakukan sholat di malam hari. Tetapi di antara mereka tidak ada yang tahu ke arah mana ini kiblat. Akhirnya terbagi dua, sekelompok mengarah ke sana, sekelompok mengarah ke sini. Tapi kemudian ditandai arah kiblat mereka. Dan ketika pagi hari, matahari jelas muncul dan ternyata menunjukkan kiblat itu ke sana bukan ke sini. Berarti satu di antara dua kelompok ini ada yang salah dan ada yang benar. Maka kemudian mereka datang kepada Rasulullah bertanya tentang salat mereka. Kata Rasul, sah salatnya sudah. Dan Rasul bahkan mengatakan apa? Barang siapa yang berijtihad dan dia benar ijtihadnya, dia 2 pahala. Dan barang siapa yang salah, dia dapat 1 pahala. Tentu dia berijtihad dulu mencari ini. Dia ketika itu mungkin kompas nggak ada, maka dengan bintang itu lupa, maka tidak mengapa dalam Islam. Seperti lupa dia makan minum belum waktu maghrib, lupa dia puasa, nggak apa-apa. Yang ketiga apa? Wa mastukrihu alaihi, seseorang melakukan dosa karena dipaksa orang lain. Kamu minum arak ini, kalau nggak saya tembak kamu. Dia terpaksa minum. Tapi syaratnya apa? Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya tetap tenang dalam keimanan. Artinya memang hatinya nggak mau minum. Atau apa, famaniturra ghairu bagin wala adin fala itsma alaihi. Barang siapa yang terpaksa dia memakan bangkai, memakan apapun itu bangkai, daging babi, apapun itu. Tapi apa kata Allah? Ghairu bagin wala adin. Bagin ini nggak ada keinginan. Dia nggak suka sebetulnya babi. Tapi karena dia kalau nggak makan babi dia mati, harus makan babi. Tapi syaratnya dia nggak suka, nggak ada bagi, nggak ada keinginan. Kemudian wala adin, tidak boleh melampaui batas berlebihan. Wah, ini mempeng ya gitu. Anu tadi babi itu menang ya orang mak we babi gitu ya. Sudah mah babi goreng cek batur ngeunah babi panggang heula ya. Ah itu nggak boleh ya. Dia sebatas apa? Untuk memenuhi perutnya supaya dia bisa hidup dengan itu. Ah, bakal we sakilo mah bisi di ditu lapar deui. Nah, itu nggak boleh. Kalau nanti di sana memang lapar lagi, nggak ada makanan, adanya manusia sedang mati, makan manusia juga nggak apa-apa. Kalau apa? Muttar, kalau terpaksa. Maka dalam Islam ini ada bentuk apa? Kemudahan dalam syariat. Tetapi orang-orang terdahulu itu tidak ada bentuk keterpaksaan. Ya, tidak ada bentuk keterpaksaan. Maka ini salah satu kemudahan syariat Islam ini, kesempurnaan dan kemudahan ya syariat Islam ini. Makanya Rasul mengatakan inna dina yusr. Sesungguhnya agama itu mudah. Wala yushadda dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seseorang pun yang membuat agama ini susah kecuali dia sendiri akan kalah. Dia sendiri akan terpental. Ya. Fasaddidu, maka berbuat benarlah kalian. Artinya istiqomah di atas kebenaran. Wa qaribu, dan mendekatlah kalian, berupaya untuk mendekat walaupun tidak akan sempurna. Kita tidak akan sempurna sebagaimana ibadahnya Rasul, sebagaimana Rasul yang Rasul lakukan, tapi minimal qaribu, berupaya mendekati walaupun tidak akan dekat. Tapi apa kemudian wa absyiru, berbahagialah. Wasta'inu bil ghudwati warauhah, mintalah kalian pertolongan kepada Allah di pagi dan petang hari. Wa syai'in minad dulja, dan mintalah kepada Allah pertolongan di malam hari, yaitu sepertiga malam. Muttafaqun alaihi, hadisnya sepakat Bukhari dan Muslim. Wa fil lafdhi, di dalam lafaz wal qasda tablugu, dan sederhanalah kalian artinya dalam beramal. Kata Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, al-iktisadu fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Sederhana tapi dia sunnah, ya, sederhana dia beribadah tapi di atas sunnah, itu lebih baik daripada semangat tapi bid'ah.
Taib. Jadi sederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada semangat tapi bid'ah. Seseorang dia mensedekahkan sesuatu mungkin ringan, tapi di jalan sunnah. Daripada dia mau mengeluarkan uang untuk melakukan sebuah ritual dan jelas-jelas ritualnya bid'ah, itu percuma malah. Ya, itu percuma. Maka tentu pentingnya kita betul-betul memperdalami ilmu agama agar jangan sampai amalan yang kita lakukan ini ternyata tidak ada dalilnya. Capek-capek kita melakukan sebuah amalan, ternyata nggak ada dalilnya. Mending kalau hanya ditolak dan tidak dapat pahala saja, itu mending. Bagaimana kalau kemudian dia dapat dosa besar lagi dosanya karena melakukan kebid'ahan? Ya, kalau kita kemudian melakukan sebuah amalan yang tidak ada dalilnya, hukumnya hanya tidak diterima saja, itu masih mending. Ini yang paling ngeri kalau kemudian bukan hanya tidak diterima, tapi apa? Kita mendapatkan dosa dan besar lagi dosanya. Ya, besar lagi dosanya. Bagi para pelaku bid'ah ini. Maka tentu pentingnya seseorang apa? Pentingnya seseorang dia memperdalami ilmu agama ya. Untuk betul-betul amalan yang dilakukan itu di atas dalil, ya, di atas dalil. Maka di sini Rasulullah mengatakan wal qasda tablugu, sederhanalah kalian. Artinya apa? Sederhana di atas sunnah, di atas dalil. Kalian akan sampai. Daripada sekarang kita bersemangat dalam sebuah amalan ibadah, tapi hanya sesaat amalan ibadah itu. Tentu yang terpenting apa? Seseorang kan melakukannya apa? Sadidu. Terus istiqomah walaupun sedikit, itu lebih utama dibanding hari ini Masya Allah, tapi besok enggak, besoknya lagi enggak. Semangat lagi, besoknya lagi enggak. Yang terpenting itu justru apa? Adwamuha wa in qalla. Dawamnya walaupun amalan itu adalah sedikit. Itu yang terpenting. Ya, itu yang terpenting. Pernah ada seorang sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau ini dikenal seorang sahabat yang rajin. Masya Allah puasanya itu rajin. Sampai diriwayatkan beliau ini tidak pernah berbuka kalau puasa. Artinya apa? Puasa dahar. Tiap hari puasa gitu. Kemudian dipanggil oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dinasihati oleh Rasulullah untuk puasa Ayyamul Bid. 3 hari aja dalam sebulan. Kemudian beliau mengatakan, ana utiku afdala min dzalika ya Rasul, saya lebih bisa untuk lebih banyak dari itu puasanya ya Rasul. Kata Rasul, sum yaumal itsnain wal khamis. Puasalah kamu puasa Senin dan Kamis. Ana utiku afdala min dzalik. Saya bisa lebih banyak daripada itu ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, sum yauman wa aftir yauman fa innahu saumu akhi Daud la afdala min saumi akhi Daud. Puasalah 1 hari, kalau begitu bukalah 1 hari. Karena itu puasanya saudaraku Daud. Tidak ada puasa yang lebih afdal dari puasa itu. Kemudian beliau mengatakan, ana utiku afdala min dzalik. Saya mampu lebih banyak daripada itu. Tapi kemudian Abdul bin Amr bin Al-As ini kemudian apa? Mengambil rukhsah Rasul untuk puasa Daud. Akhirnya beliau puasa Daud. Kemudian ketika beliau beranjak umurnya, ya, semakin tua dan tentu semakin tua seorang semakin capek. Dan beliau mengatakan, ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duhai, kalau seandainya saya dulu menerima rukhsahnya, keringanannya Rasul. Karena ternyata kalau kita, bukan berarti Daud nggak bagus. Kalau dia mampu terus, Masya Allah, Daud itu bagus, Masya Allah. Karena tidak ada puasa yang lebih afdal dibanding puasa Daud. Ya. Tetapi tentu apa? Ya kadang-kadang badan kita ini melemah. Tentu adalah afdalnya dawam. Wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit. Senin Kemis, tapi kalau bisa sampai maut menjemput kita itu lebih afdal. Atau 3 hari 1 bulannya, 3 hari saja Ayyamul Bid. Tapi terus kita melakukan itu sampai maut menjemput kita, itu lebih afdal. Karena tentang apa yang disampaikan oleh Rasul. Ahabul amal indallahi dawamuha. Amalan yang paling dicinta oleh Allah adalah dawamnya,
qalla. Tapi kalau kemudian kita mempersemangat, kita sekarang Daud, kemudian semakin ini nanti kita ganti, ya itu tidak apa-apa. Jangan kemudian berhenti dari amalan, ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apa? Idza amila amalan tsabbatah. Rasul itu kalau melakukan sebuah amalan, maka Rasul tidak pernah meninggalkan amalan itu. Rasul mengokohkan amalan itu, tidak pernah meninggalkannya. Sampai pernah Rasulullah ketika awal-awal kemenangan Islam itu datang dari berbagai negeri, ya, datang dari berbagai negeri sebagai wufud. Wufud ini tamu-tamu, ya, ya, tamu-tamu dari berbagai negeri datang kepada Rasulullah, sehingga menyibukkan Rasul. Pernah suatu hari dari Najran datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah zuhur. Kemudian Rasulullah terlalaikan dari salat sunnah setelah zuhur. Kemudian setelah asar Rasul mengganti salat sunnah setelah zuhur. Diingatkan oleh istrinya Rasulullah, bukankah engkau pernah mengatakan ya Rasulullah bahwasanya tidak ada salat asar, tidak ada salat setelah salat asar sampai terbenam matahari, dan tidak ada salat setelah salat subuh sampai munculnya matahari? Terus tadi salat apa? Kemudian dikabarkan oleh Rasulullah bahwa tadi salat mengganti salat sunnah setelah zuhur, karena tadi Rasul terhalang oleh para tamu-tamu yang dari Najran. Tetapi Rasul, karena Rasulullah itu kalau melakukan sebuah amalan tidak pernah meninggalkan, maka Rasul melakukan sholat setelah asar terus. Sampai kata Imam Syaukani dalam Nailul Autor, ini hadisnya ada, itu disebutkan ini termasuk khususiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kekhususan Rasul itu adalah melakukan sholat setelah asar, karena Rasul mengqadha sholat setelah zuhur diganti setelah asar. Kenapa Rasul mendawamkan itu? Karena Rasul kalau mengamalkan sebuah amalan tidak pernah meninggalkannya. Yang kedua adalah puasa wisol. Rasul melarang. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam anil wisol. Rasul pernah melarang seseorang untuk berpuasa wisol. Puasa wisol ini puasa kemudian sampai maghrib. Maghrib buka, puasa lagi, ya, sampai maghrib lagi, puasa lagi sampai maghrib lagi. Kemudian dikatakan oleh para sahabat, innaka tuwasil ya Rasulullah, sesungguhnya engkau pun kan puasanya wisol ya Rasul. Kata Rasulullah, inni lastu kahayatikum, aku tidak seperti kalian, ya, at'amani rabbi wa asqani, sesungguhnya Allah telah memberikan makan dan minum kepadaku sehingga aku kuat. Man arada minkum an yuwasila falyuwasil ila sahar, kata Rasul. Barang siapa yang mau melakukan puasa wisol, wisollah sampai waktu sahur. Misalkan kita nih sahur, sahur, ya, waktu sahur. Terus habis subuh kita puasa sampai maghrib, habis maghrib buka, habis buka puasa lagi sampai sahur, boleh kata Rasul. Ya, kalau mau diantara kalian wisol, maka falyuwasil ila sahar, wisollah sampai waktu sahur. Kalau Rasul itu wisolnya maghrib aja buka, itu puasa lagi sampai maghrib. Ketika Rasul mengatakan melarang para sahabat melakukan ini, kemudian Rasul diingatkan oleh para sahabat, bukankah engkau pun melakukan wisol ya Rasul? Kata Rasulullah, lastu kahayatikum, aku tidak seperti kalian. Ya, innama at'amani wa asqani rabbi. Sesungguhnya aku telah diberikan makan dan minum oleh Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca penjelasan, ya, dari hadis 28 ini. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ma'adamu hadzal hadis, sungguh sangat agung sekali hadis ini. Wa jama'u lil khairi wal wasaya nafiati. Ya, hadis yang di dalamnya terkumpul kebaikan dan wasiat yang bermanfaat. Wal usulil jami'ati, dan pondasi yang kuat. Faqad assasa sallallahu alaihi wasallam fi awali hadzal asli al-kabir. Sungguh Rasulullah telah membuat pondasi, ya, di dalam hadis ini dengan pondasi yang sangat besar. Apa pondasinya? Innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Jadi ketika kita membaca hadis ini, kita terbayang agama itu mudah. Ketika ada orang mengatakan, aduh, asa cara rapi, capek apa kalian? Salat maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, itu pun kalian kadang-kadang enggak berjamaah gitu, ya. Itu pun kalian cuma 3 rakaat. Kita bandingkan, bagaimana kalau kemudian dalam hidup kita 24 jam kita dipotong dengan 5 kali waktu sholat. Satu kali sholat 5 menit aja, itu kali 5, itu cuma 25 menit kita butuh untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya kalian, tentu ini mudah kalau kita lihat
orang-orang terdahulu, sebagaimana Rasul ketika menerima mandat sholat, asal hukumnya sholat itu kan 50 waktu. Bayangkan 50 waktu dalam satu hari satu malam, 24 jam, berarti setengah jam sekali kita sholat. Tapi kemudian turun dan bertemu dengan Nabi Musa, diingatkan, kaum kamu nggak akan mampu ya Rasulullah. Naik lagi, minta keringanan, turun lagi, naik, sampai kemudian 5 rakaat, 5 waktu dalam satu hari satu malam. Ini bentuk apa? Kemudahan. Karena saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, sampai Allah sifati dirinya Rasul dengan apa? Dengan aziz, ya, mulia Rasulullah itu. Sampai Allah sifati dalam surat At-Taubah, ya, ayat terakhir atau 2 ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian utusan dari diri kalian, seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad. Azizun 'alaihi ma anittum, sungguh sangat berat, ya, sungguh sangat berat dirasa olehnya ketika menimpa kepada kalian sesuatu yang memberatkan kalian. Harisun 'alaikum, sosok Rasul ini adalah orang yang menjaga kalian, betul-betul sangat peduli kepada kalian. Haris bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang beriman dia itu apa? Penyayang. Ini sifatnya apa? Sifatnya Rasulullah yang Allah sematkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aziz, Rauf, Rahim. Sedangkan ini termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena saking sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya, nggak mau kalau ada syariat yang kemudian dirasa berat oleh umatnya. Taib. Maka banyak ya hadis kalau kita mendengar, laula an asyqa ala ummati, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis salati hadhihi sa'ah. Aku akan perintahkan mereka, umatku, melakukan salat Isya ini pada jam ini, yaitu pertengahan malam, atamah. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli salat. Kalau tidak memberatkan kepada umatku, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau salat. Banyak hadis-hadis yang dilawali dengan lafaz laula an asyqa ala ummati. Kalaulah tidak memberatkan kepada umatku. Ketika datang seseorang bertanya tentang kewajiban haji, ya Rasulullah, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah haji itu wajibnya tiap tahun? Apa kata Rasul? La qultu na'am, kalau saya katakan iya tiap tahun, la wujibat, akan diwajibkan tiap tahun. Kalau diwajibkan tiap tahun, lama stata'tum, kalian tidak akan mampu tiap tahun. Ketika tarawih Rasulullah mengimami cuma 2 malam, malam ketiga dan seterusnya Rasul tidak datang mengimami lagi. Ditanya oleh para sahabat, kenapa tidak mengimami lagi kami ya Rasulullah? Inni akhsha an tufradu alaikum, saya takut tarawih jadi wajib bagi kalian. Kalau sudah wajib, lama stata'tum, kalian tidak akan mampu tarawih jadi wajib itu. Sunnah aja banyak yang bilang betong, apalagi wajib gitu ya, karena berat tentunya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betul-betul peduli sekali Rasulullah SAW terhadap umatnya. Nggak mau ada syariat yang kemudian dirasa berat bagi umatnya. Maka di sini Rasulullah mengawali gitu ya, memondasi agama ini dengan kalimatnya apa? Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Jadi biar terbayang dalam benak kita, agama ini mudah. Agama ini mudah. Yang kadang-kadang kita merasa berat itu karena nafsu kita sebetulnya. Allah sudah membuat porsi-porsi ibadah ini mudah dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau umat-umat terdahulu, syariat umat terdahulu kita lakukan sekarang, berat kita. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami suatu beban yang berat yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Jadi umat-umat terdahulu itu bebannya berat. Umat kita Nabi Muhammad SAW itu termasuk apa? Ringan. Ya, termasuk apa? Syariatnya mudah. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Ay muyassarin musahhalin fi aqaidihi wa akhlaqi wa amalihi. Mudah dalam apanya? Mudah dalam akidahnya, dalam akhlaknya, amalannya. Wa fi af'alihi wa turukihi, dalam fiil-fiilnya, pekerjaannya, dan jalan-jalan agamanya itu mudah.
Fa inna qaidahu allati tarju ilal imani billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadar khairi wa syarri hiyal aqidah sahihatu. Taib. Akidah-akidah yang kembali kepada keimanan kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, yaumil akhir, qadar khairi wa syarrihi adalah akidah yang sahih yang akan membuat hati seseorang itu tenang ketika berkeyakinan dengan keyakinan itu. Taib. Intinya coba, dalam bab apa kita menemukan kesusahan dalam syariat ini? Enggak, semuanya mudah. Bahkan setelah mudah Allah berikan keringanan lagi. Ketika seseorang sholat berdiri, nggak bisa berdiri, duduk aja nggak apa-apa. Yang penting sholat. Ketika sholat duduk pun nggak bisa, nggak apa-apa, berbaring saja. Yang penting apa? Sholat. Ketika berbaring saja, angkat tangannya nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting sholat walaupun dengan isyarat mata. Allahu Akbar. Nggak apa-apa. Ini menunjukkan apa? Tentang kemudahan. Ya, ketika dalam puasa. Faman kana minkum maridun aw safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Ketika kalian dalam kondisi apa? Safar atau sakit, nggak apa-apa, buka saja, nggak usah merasa berat, ganti di waktu yang lain yang lebih mudah. Ini menunjukkan apa? Kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian wahiya kulluha muyassarah musahhalah, mudah dan ringan. Kullu mukallafin yara nafsahu qadiran 'alaiha la tasyukku 'alaihi. Pasti setiap jiwa itu akan melihat dirinya mampu melakukan itu. Tidak akan pernah merasa berat. Ini fitrah manusia ketika dihadapkan kepada sebuah beban. Kita kan taklif, mukallaf. Ada kewajiban bagi yang sudah balik. Harus sholat 5 waktu. Harus haji bagi yang mampu. Harus zakat kalau sudah nisabnya. Ya, harus puasa kalau sudah balik. Itu semua ringan. Bayangkan, sholat aja cuman sehari semalam 5 kali. 5 waktu, 17 rakaat. Kalau 1 rakaat 1 menit aja 17 menit kita. Ya, tambah itu semua paling 30 menit. Dari 24 jam kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktu hanya berapa? Hanya 30 menit. Atau mungkin paling banyak 1 jam. Atau misalkan apa? Zakat. Zakat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu minma. Minma itu min itu sebagian kecil, 2,5%-nya. Itu pun apa? Sudah harus nisab dulu. Sudah harus nisab. Kalau emas 80 sekian gram, ya. Kalau zakat mal dikiaskan kepada emas, kalau unta dia sudah punya 5 unta yang besar, itu pun dikeluarkan 1 anak kambing. Kalau kambing dia udah punya 40 sekian kambing, dikeluarkan kambing yang umurnya 6 bulan. Kalau sapi 20 sapi 1 kambing. Intinya ringan. Ya, kalau uang itu 2,5%, itu pun sudah harus haul dulu. Sudah ada kita uangnya setelah 100 juta, udah nisab. Nunggu dulu setahun. Nanti mungkin dalam setahun kurang tuh dari nisabnya, berarti nggak jadi zakatnya. Tapi kalau ada terus setahun itu, maka keluarkanlah 2,5%-nya, 2,5 juta. Ya. Atau misalkan apa? Puasa, dalam 1 tahun kita hanya diwajibkan 30 hari atau 29 hari puasa Ramadan saja. Yang lainnya nggak wajib. Berarti dalam 1 tahun cuman 1 bulan. 11 bulannya nggak wajib kita berpuasa, walaupun ada anjuran tentunya. Atau apalagi misalkan haji pun kan ditetapkan oleh Allah bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Ketika tidak ada istita'ah, maka tidak ada kewajiban. Ketika tidak ada kemampuan, tidak ada kewajiban. Maka tentu agama ini sangat apa? Sangat mudah. Ya. Kemudian apa yang membuat kita susah dalam beragama ini? Itu tadi nafsu, ya. Bisikan-bisikan. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan bagi kalian apa? Magfirah dan keutamaan. Ketika seseorang di dalam mengeluarkan zakat 2,5%-nya, aduh besar, 2,5 juta nih. Itu syaitan akan senantiasa apa? Terus menjanjikan kalian fakir nanti, kalian kurang nanti. Padahal apa? Padahal justru akan berkembang biak dengan sedekah itu. Ya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Yamhaqullahu riba, Allah akan menghancurkan riba. Jadi riba itu kalimat mahak ini hancur sehancur-hancurnya.
Kalau nggak hancur harta bendanya, itu dihancurkan dari sisi yang lainnya. Ya, anaknya sakit-sakit, uangnya dipakai ini, anaknya begini, ribut dan lain sebagainya, tidak nyaman hidupnya. Karena janji dari Allah apa? Fa'dzanu biharbin minallah wa rasul. Umumkan bagi yang melakukan riba, itu perang dari Allah dan Rasulnya. Siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang beriman dan bertakwa adalah wali Allah. Ketika kita lihat dia adalah orang beriman, bertakwa, menjaga perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berarti dia bertakwa. Itu adalah wali. Walaupun tingkat kewalian ini, wali ini apa? Wali ini orang yang dicintai sama Allah. Jadi wali ini bukan tergambar oleh kita wali songo gitu ya, Syekh Siti Jenar, apa-apa gitu, enggak. Wali itu dari kalimat wala. Apa itu wala? Mahabbah, artinya kekasih yang dicintai oleh Allah. Semakin dia beriman, bertakwa, semakin Allah cintai dia. Maka siapapun yang mengaku dirinya beriman, bertakwa kepada Allah dengan amalan solehnya, dia termasuk dari wali Allah. Jangan kemudian kita berani memeranginya dengan apa? Dengan lisan kita, apalagi dengan tangan kita, mencederainya, menyakitinya. Karena apa? Allah melarang dan bahkan apa? Mengancam peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka tentu ini sudah masuk adzan ya. Intinya apa? Intinya disampaikan oleh Syekh rahimallahu taala bahwasanya Islam ini adalah kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan, kesusahan. Jadi agama itu mudah. Taib, itu aja yang saya sampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.